Tiap hari kita zikir, tetapi mungkin ini banyak kita yang mengalami. Tanpa kita sadari, kita mengalami stres dan depresi. Sedikit contohnya, stres itu apa Bapak Ibu? Mudah merasakan lelah, mudah merasakan capek, padahal tidak bekerja keras. Sering mendapatkan gangguan sakit kepala, sakit pencernaan, tanpa kita sadari. Itulah tanda-tanda kita mengalami depresi atau stres, tidak merasa bahagia. Banyak sedihnya, banyak menangisnya daripada tersenyumnya. Merasa diri ini tidak berguna, menyesali keadaan hidup, sering menyalahkan keadaan diri, sering menyalahkan kepada orang lain. Itu pertanda bahwa ternyata selama ini zikir kita ini kita jalani dengan lalai, karena tidak menghasilkan, tidak membuahkan rasa ketenangan. Nah, di sini oleh sebab itu perlu kita dalami kajian zikir, karena menurut kami ini sangatlah penting, urgent, karena banyak daripada kita mengalami masalah kehidupan berawal daripada masalah jiwa. Jiwa berasal dari pikiran. Banyak uang tidak merasa bahagia. Banyak sekali ya. Sering merasa takut, sering merasa cemas, emosi yang tidak stabil, sering meledak-ledak tanpa alasan. Sedih, susah, padahal tidak ada masalah. Mungkin ini ada kita rasakan di dalam sehari-hari. Cuman kita tidak merasakan, oh itu ternyata ciri-ciri daripada kita sudah mengalami depresi atau stres kejiwaan kita. Kenapa jiwa kita mengalami stres? Karena pikiran kita diganggu dengan emosi. Kenapa pikiran bisa diganggu emosi? Karena pikiran kita liar. Liar itu apa? Tidak terdidik, tidak tumakninah, tidak mutmainnah. Nah, contoh seperti ini. Ketika kita sholat, badannya berdiri tegak, bacaannya bagus, terlihat batang tubuhnya yang kusuk. Nah, tapi ternyata pikirannya bisa shopping. Pikirannya bisa ke rumah, pikirannya bisa kemana-mana. Kenapa seperti ini terjadi? Karena pikiran liar karena tidak mendapatkan nur ilahi di dalam kolbunya. Oleh sebab itu, kesadaran kita mengikuti pikiran. Jadi kesadaran di sini yang perlu kita terus sirami dengan zikrullah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saat ini duduk di majelis, tapi saat ini pun bisa langsung meluncur pulang ke rumah, bisa enggak Bapak Ibu? Bisa. Contoh seperti ini. Ketika kita duduk di majelis, coba Bapak Ibu pejam. Memang duduk batang tubuhnya di majelis, tapi pikirannya bisa dia pulang. Berarti tidak hadir kalbunya mengikuti majelis. Nanti terakhir apa tadi ya yang disampaikan? Tidak bisa menang karena tidak hadir. Kalau tidak hadir berarti tidak bisa menyimak. Lah, seperti itu yang kita rasakan mungkin selama ini ketika kita zikir. Sholat pun kan juga dikatakan li zikri. Betul Bapak Ibu? Akarnya di mana? Akarnya ya karena kebanyakan manusia ya. Mereka belum memahami diciptakan jin dan manusia ialah untuk ibadah. Hakikat ibadah yang pertama yang diwajibkan apa? Ibadah itu mengenal
bukan sholat dulu. Oleh sebab itu, junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum di Isra Mi'rajkan, sebelum menerima perintah sholat, Allah mengajarkan ilmu awaludin, ma'rifatullah. Lah ini loh, ini yang jarang sekali dikaji. Adapun yang mengkaji sedikit, tetapi terkadang berhenti di sebatas teorinya saja. Sudah mengenal Allah pada tahap teori, tapi zikirnya tetap lalai. Kalau zikirnya lalai, ketika sehabis zikir tidak memberi kesan kepada artinya apa? Qalbu belum mampu mengesahkan diri. Maka zikir ini kan kalimatnya la ilaha, itu kan nafi, meniadakan. Yang ditiadakan apa? Yang ditiadakan ialah ego, ananiyah, akuan di, itu yang ditiadakan Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Ketika ini ada ballpoint, ballpoint ini kita menemukan di jalan, bukan hak milik kita. Nah, pesan majelis kan, apapun yang bukan hak milik kita, entah itu kecil, entah itu besar, entah itu gunung emas ibaratnya, jangan sekali-kali kita ambil, biarkan saja. Kenapa? Karena yang mengambil bukan ruh kita, bukan kesadaran kita, tetapi yang ingin mengambil pikiran kita. Nah, pikiran itu karena dia sangat erat terhubung dengan ego ananiyah, akuan di diri. Ketika diambil ingin memiliki, berarti ini milik. Nah, karena ingin memiliki, berarti tidak mengenal, berarti zikirnya lalai, belum mampu mengesahkan, berarti bibir melapaskan, hatinya goplah itu lalai, goplah itu tidak sadar, goplah itu dia melafazkan tapi tidak paham arti makna yang diharapkan. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin 2-3 bulan terakhir ini kita banyak mendapatkan masalah seperti itu di tubuh kita, Kalau stres, terkadang di satu sisi ada orang yang malas makan, banyak masalah. Satu sisi orang yang kebanyakan masalah, dia justru kencang makan, melampiaskan ke banyak makan. Ya karena goplah. Goplah itu apa? Hati, pikiran, angan-angannya bergejolak. Kalau sudah bergejolak, maka dia tidak akan mendapatkan yang namanya ketenangan, kedamaian hati. Nah, karena apa? Terlalu hidup ini kebanyakan harapan. Kebanyakan harapan. Contoh kalau orang dagang, kalau jualan, harapannya hari ini laku semua. Tapi kalau lakunya cuma 30% lah, timbul namanya berkeluh kesah. Lalu timbul suuzon sama Allah. Nah, suka menyalah-nyalahkan. Namanya jiwa victim. Suka menyalah-nyalahkan apa yang terjadi di dalam kehidupan pribadi kita. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu, karena zikirnya lalai. Aku gagal karena dia, aku sengsara karena dia. Karena ternyata setiap hari sholat, setiap hari zikir, setiap kali ibadah, ternyata qalbunya masih dalam keadaan gelap,
masih keadaan tertutup, terhijab daripada nur ilahiyah, maka hidayah dan inayah serta taufiknya tidak mampu masuk ke dalam qalbu kita. Ekspektasi itu nah bahasanya orang modern sekarang ini terlalu tinggi, saya harus punya, nah punya mobil, punya rumah, punya jabatan, terlalu tinggi. Nah, dia lupa bahwa setiap hari kita harus berserah diri setelah ikhtiar. Itu loh Bapak Ibu yang menjadikan kita tidak bahagia.